Indonesia Pagi TVRI kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 23 Desember 2024 bersama saya Yunita Moniu. Ya, dan saya Anggi DJ, sejumlah informasi akan segera hadir untuk menemani pagi Anda. Berikut kami sajikan dua topik utama Klik Indonesia Pagi selengkapnya. TNI menerjunkan 2 batalion pasukan elit untuk mencari Ibtu Tommy Marbun yang hilang saat mengejar pimpinan KKB. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menangkap DPO pengendali laboratorium narkotika jenis mepedron dan ganja hidroponik di Kabupaten Badung, Bali. Personil gabungan TNI dan Polri menembak mati satu anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Maskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat yang masuk dalam daftar pencarian orang. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ongki Isgunawan mengatakan satu orang anggota KKB yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditembak mati di Kampung Meyah Lama, Distrik Maskona Barat bernama Marten Aikinggin. Personel gabungan yang terdiri dari Kompi C Brimob Teluk Bintuni, Resmob Polres Teluk Bintuni, Yonif 763 Sanetia Buerama Amor, dan Satgas Yonif 642 Kapuas melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap DPO KKB sejak 15 Desember 2024 dengan titik awal dari Kampung Argo Sigemerai SP5 Teluk Bintuni. Pasukan kemudian bergerak menuju Kali Biru pada 16 Desember dengan berjalan kaki melewati Gunung Meyerga, dan hari berikutnya TNI Polri kembali melakukan penyisiran hingga ke Kali Cempedak. Pada 18 Desember pagi, tim memantau Kampung Meyah Lama dan bergerak mendekati lokasi persembunyian Marten Aikinggin. Namun dalam perjalanan, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun tergelincir dan hanyut terbawa arus Kali Rawara. Tim gabungan sempat berhenti untuk melakukan pencarian terhadap Ibtu Tommy, namun belum berhasil. Sebagian tim melanjutkan perjalanan melewati Kali Rawa menuju Dusu Sagu, Kampung Meyah Lama. Pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, terjadi kontak tembak yang mengakibatkan Marten Aikinggin tewas. Jasadnya dievakuasi pada malam harinya. Marten Aikinggin merupakan Komandan KKB Batalion Maskona sekaligus pelaku pembunuhan 4 warga sipil pekerja jalan Trans Bintuni Maibrat, tepatnya di wilayah Kampung Majenik pada 29 September 2022. Barang bukti diamankan dari lokasi kontak senjata, diantaranya laptop, handphone, dan sejumlah senjata tajam. Pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang saat mengejar pimpinan KKB masih terus dilakukan. TNI menerjunkan 2 batalion pasukan elit untuk mencari Ibtu Tommy Marbun. Kodam 18 Kasuari menerjunkan personel Yonif 763 Sanetia Buerama Amor dan Satgas Yonif 642 Kapuas untuk membantu operasi pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ongki Isgunawan, dalam upaya pengejaran dan penangkapan anggota KKB yang buron, Ibtu Tommy tergelincir dan hanyut terbawa arus sungai pada Rabu 18 Desember 2024. Kepala Penerangan Kodam 18 Kasuari, Kolonel Infanteri Syawaludin Abu Hasan mengatakan operasi pencarian Kasat Reskrim Teluk Bintuni masih berlangsung. Operasi pencarian tidak hanya melibatkan personel gabungan dari 2 batalion infanteri, melainkan personel Polres Teluk Bintuni dengan lokasi sasaran distrik Maskona Barat, Teluk Bintuni. Kodam Kasuari memastikan terus memantau perkembangan operasi pencarian yang dilakukan sejak Rabu. Sebelumnya dalam perjalanan untuk menangkap Komandan KKB Marten Aikinggin, Ibtu Tommy tergelincir ke sungai dan hanyut terbawa arus sungai yang deras. Sebagian tim langsung melakukan pencarian, sebagian lagi melanjutkan perjalanan untuk menangkap Marten Aikinggin. Lalu kontak senjata antara kelompok separatis teroris Papua dengan tim gabungan TNI Polri terjadi pada Rabu pagi 18 Desember 2024 di wilayah yang dekat dengan rawa dan sungai.
Ya, Saudara, Dinas Kominfotik Sumatera Barat take down atau memblokir ribuan situs judi online yang terdapat di dalam sistem atau jaringan internet pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen memberantas judi online, termasuk secara aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya judi online. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Siti Aisyah mengatakan, dalam waktu sebulan pihaknya menurunkan atau take down 1.000 lebih situs judi online, terutama situs-situs yang terdapat dalam sistem atau jaringan di lingkungan pemerintah provinsi. Sementara situs judi online di luar sistem atau jaringan Pemprov tidak bisa di-take down oleh Diskominfotik. Dinas Kominfotik Sumatera Barat juga memiliki tim IT untuk mengantisipasi situs ilegal yang masuk ke sistem Pemprov dan menggunakan perangkat seperti firewall untuk memblokir secara otomatis situs ilegal tersebut. Selain jaringan di OPD, Dinas Kominfotik juga bisa memblokir situs judi online yang ada di sejumlah sekolah, khususnya SMA, yang aksesnya menggunakan jaringan dari pemerintah provinsi. Pihaknya juga terus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya judi online sebagai upaya dalam memberantas penyakit masyarakat terutama masalah perjudian yang dapat merusak mental keluarga dan sosial masyarakat. Ya, jadi kalau soal judi online itu kalau dia masuk dalam sistem kita yang kita sistem tertutup kita itu kita bisa langsung men-take down dan itu sudah kita lakukan. Setiap masuk langsung kita take down setiap masuk. Tapi kalau itu di luar itu makanya Kominfo yang di luar dari sistem kita. Oh itu banyak itu tiap masuk langsung di take down. Bisa 1.000 dalam waktu sebulan bisa lebih dari 1.000 lah seperti itu. Langsung kita take down, langsung take down. Dan selalu ada gitu. Tim IT kita ada dan kita selain men-take down juga kita melengkapi dengan firewall sehingga sebelum masuk langsung kita jaga. Kadis Kominfotik Sumatera Barat menegaskan bahwa Pemprov terus berkomitmen memberantas judi online di tengah masyarakat serta menindak tegas ASN di lingkungan Pemprov yang terlibat judi online. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menangkap DPO pengendali laboratorium narkotika jenis mepedron dan ganja hidroponik. Ganja hidroponik di Kabupaten Badung, Bali. Pelaku merupakan warga negara Ukraina yang ditangkap saat akan terbang ke Dubai melalui bandara Thailand. Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Roman Nazarenko, seorang warga negara Ukraina yang sudah ditetapkan menjadi daftar pencarian orang atau DPO sejak bulan Mei 2024 lalu pada Minggu malam tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Roman Nazarenko ditangkap setelah diketahui menjadi pengendali jaringan Hydra yang beroperasi melalui clandestine lab dengan memproduksi narkotika jenis mepedron dan ganja hidroponik di Kabupaten Badung, Bali. Setelah dilakukan pengembangan dan bekerja sama dengan kepolisian internasional, pelaku yang bersembunyi di negara Thailand berhasil ditangkap saat akan terbang ke Dubai melalui bandara Thailand. Brigjen Mukti Juharsa, Dirtipid Narkoba Barreskrim Polri menyatakan, penangkapan terhadap pelaku yang merupakan pengendali narkoba hidroponik di Bali pada bulan Mei lalu berkat kerjasama Hubin Terpol. Dirinya menambahkan pelaku melarikan diri ke Thailand selama 109 hari dan berhasil ditangkap saat akan terbang ke Dubai. Roman atau RN ini adalah sebagai pengendali. Dia mengendalikan. Dia lari dari bulan Mei selama 109 hari dia berada di Thailand. Begitu dia akan berangkat dari Thailand menuju ke Dubai, alhamdulillah bisa diamankan oleh imigrasi dan dari Hubinter beserta kami turun semua langsung ke Thailand untuk menjemput pelaku ini. Untuk menjalani proses hukumnya, pelaku langsung dibawa ke Barreskrim Polri dan terancam pasal 114 dan pasal 112 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Kota Tangerang, Raimon Haryono melaporkan.
Saudara, pemerintah Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perancis untuk Indonesia dan membahas rumusan hukum permintaan terpidana mati dalam kasus psikotropika asal Perancis, Serge Areski Atlaoui. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan pemerintah Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perancis untuk Indonesia membahas rumusan hukum permintaan terpidana mati asal Perancis, Serge Areski Atlaoui. Terpidana mati kasus psikotropika Serge Areski Atlaoui meminta pemerintah Prancis memulangkan dirinya setelah sejak 19 tahun berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyatakan masih membahas terkait peraturan hukum Prancis terkait permintaan yang diajukan terpidana Serge Areski karena belum ada permintaan resmi dari Prancis mengenai pemindahan tahanan. Permintaan dari seorang narapidana warga negara Prancis yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia yang disampaikan kepada pemerintah Prancis bahwa yang bersangkutan dipidana mati oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena kasus psikotropika, jadi bukan narkotik, psikotropika, dan permohonan gerasi juga sudah ditolak oleh Presiden RI. Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone mengapresiasi penanganan hukum untuk Serge Areski Atlaoui sejak menjalani tahanan di Indonesia. Dubes Prancis masih menindaklanjuti permintaan Serge dengan menyiapkan perjanjian hukum dengan Indonesia. In the middle of our conversations, we talked about the situation of Serge Atlaoui and the way how we could together proceed on these issues. We are still working on it, and we are pretty confident that our bilateral cooperation on legal matters will go on further. So thank you so much, Mr. Minister. Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten pada tahun 2005. Saudara Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Perpres ini diundangkan pada tanggal 14 Desember 2024. Perpres nomor 202 tahun 2024 ini sebagai bentuk implementasi amanat pasal 15 ayat 8 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Sejak diberlakukannya Perpres ini, maka keputusan Presiden nomor 101 tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. DPN memiliki beberapa fungsi, yaitu menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan masyarakat dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab masing-masing untuk mendukung pertahanan negara. DPN juga bertugas menyusun kebijakan terpadu terkait pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi, menilai risiko kebijakan pertahanan negara, serta merumuskan solusi kebijakan yang berkaitan dengan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi untuk menyelaraskan kebijakan strategi serta program prioritas di bidang pertahanan nasional. Sementara susunan organisasi DPN terdiri atas Ketua DPN yang dijabat oleh Presiden, anggota tetap, dan anggota tidak tetap. Anggota tetap mencakup Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, dan sejumlah pejabat lain. Sedangkan anggota tidak tetap berasal dari instansi pemerintah dan non-pemerintah sesuai isu strategis yang dihadapi. Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Pasal 6 Perpres itu menyebut Ketua DPN akan dibantu Ketua Harian yang dijabat oleh Menteri Pertahanan, serta Sekretaris yang dijabat oleh Wakil Menteri Pertahanan. Pelaksanaan tugas DPN akan didukung pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan melalui Kementerian Pertahanan. Kita beralih ke sorotan lain. Saudara, belasan rumah warga rusak diterjang angin kencang di Kecamatan Supak, Kabupaten Pindrang, dan warga terdampak mengharapkan bantuan material bangunan dari pemerintah setempat.
Sekitar 15 rumah warga rusak diterjang angin kencang di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, Romi R.M. Manule menyatakan, berdasarkan hasil asesmen sementara petugas reaksi cepat di lapangan, sebanyak 15 rumah warga yang mengalami kerusakan. Terdiri dari 11 rumah rusak ringan dan 4 rumah rusak berat. Warga yang rumahnya terdampak angin kencang mengharapkan bantuan material bahan bangunan dari pemerintah setempat. Sementara BPBD mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca hujan deras, angin kencang, dan gelombang tinggi di laut. Asnadi Kala TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu, angin puting beliung melanda Ciamis dan Pangandaran, Jawa Barat. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk selalu berhati-hati terhadap dampak cuaca ekstrim di akhir tahun 2024. Inilah detik-detik angin puting beliung yang melanda wilayah Kecamatan Jatinagara, Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu petang. Warga tampak panik berhamburan keluar rumah sambil mengumandangkan takbir. Sejumlah rumah warga rusak di bagian atapnya lantaran disapu angin puting beliung. Sementara angin puting beliung juga melanda wilayah Pamugaran, Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Angin puting beliung menyebabkan rumah warga rusak. Selain itu, para warga mengaku ketakutan dan khawatir terjadinya bencana susulan. Tidak ada korban jiwa akibat dampak dari angin puting beliung ini. Kasat Polairut Polres Pangandaran, Ibtu Anang Trisodikin mengatakan, masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke wilayah Pamugaran, Pangandaran untuk mewaspadai cuaca ekstrim. Hal ini diungkapkan Ibtu Anang Trisodikin pasca bencana angin puting beliung yang melanda kawasan itu pada Sabtu 21 Desember 2024. Polairut Polres Pangandaran berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Pangandaran untuk melakukan evakuasi pohon yang tumbang. Ya, saudara, puluhan rumah di Desa Bedeno, Demak, Jawa Tengah rusak parah akibat dihantam gelombang tinggi yang terjadi sepanjang sepekan lalu. Fenomena ini cukup meresahkan warga setempat, khususnya yang rumahnya berada di pesisir laut. Inilah detik-detik sebelum gelombang tinggi menerjang rumah Afuah, warga Dukuh Bedono, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah pada Sabtu dini hari. Mendadak ketinggian air laut pasang terus meningkat. Warga pun berpacu dengan datangnya gelombang tinggi dan segera menyelamatkan harta bendanya. Sebagian warga yang tidak sempat membawa barang-barangnya hanya bisa berlari menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman. Akibat diterjang gelombang tinggi, rumah milik Afuah rusak parah. Dinding rumahnya jebol dan mengangkat lantai keramik hingga berserakan. Rumah milik Afuah adalah satu dari puluhan rumah di Desa Bedono yang rusak akibat diterjang gelombang tinggi. Pemerintah desa setempat mencatat sedikitnya 30 rumah warga mengalami rusak parah dan 50 rumah rusak ringan. Cuaca ekstrim juga memicu datangnya gelombang tinggi di kawasan pesisir pantai utara. Waktu jebol itu kapan? Tadi malam. Di malam. Itu gimana Bu ceritanya Bu kok bisa jebol? Ombak itu. Ombaknya besar gitu? Besar ya. Itu langsung ambruk atau gimana temboknya? Ambruk langsung. Sehingga mengakibatkan rumah-rumah warga yang kondisi sangat parah, kurang lebih 30-an, dan juga yang ringan kurang lebih 40-50, yang saat ini memang butuh bantuan, bisa ikut serta andil di dalam membantu warga. Sejak tahun 1997, kawasan Desa Bedono mulai terdampak abrasi. Hampir 2 km wilayah daratan desa tergerus oleh abrasi, hingga kawasan permukiman warga berada di garis pantai. Bila terjadi cuaca ekstrim yang memicu gelombang tinggi, rumah warga pun langsung menjadi sasaran hempasan gelombang air laut. Adri Maulana TVRI melaporkan. Saudara, pada momentum Hari Ibu, para Serikandi Badan Pengawas Pemilu mendorong revisi Undang-Undang Pemilu yang lebih berpihak kepada perempuan. Keterwakilan perempuan 30% tidak hanya pada anggota DPR, DPD, dan DPRD, namun juga mencangkup tim seleksi serta rekrutmen penyelenggara pemilu. Judul Serikandi Bawaslu dorong revisi Undang-Undang Pemilu. Para Serikandi Bawaslu yang mengikuti konsolidasi nasional perempuan berdaya mengawasi di Bali mendorong revisi Undang-Undang Pemilu. Mereka menginginkan Undang-Undang Pemilu yang inklusif
dan demokratis, khususnya terkait pemenuhan kuota minimal 30% perempuan dengan mengubah frasa memperhatikan menjadi mewujudkan. 30% tak hanya terwakilkan anggota DPR, DPD, dan DPRD, namun juga mencakup tim seleksi serta rekrutmen penyelenggara pemilu. Anggota Bawaslu Loli Suhenti dalam keterangan persnya menyatakan Serikandi Bawaslu mendorong pemenuhan kebutuhan dasar perempuan penyelenggara pemilu terkait cuti hamil dan menyusui, khususnya pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Tidak terdengar. Maka konsolidasi ini dilakukan untuk mendapatkan refleksi hasil dari kerja mereka, lalu refleksi mereka terhadap hasil dan proses yang berjalan. Sehingga suara ini haruslah dibunyikan. Pemenuhan kuota minimal 30% perempuan penyelenggara pemilu dengan mengubah frase memperhatikan diubah menjadi frase mewujudkan. Mulai dari tim sel, rekrutmen penyelenggara pemilu hingga penyelenggara yang terpilih, baik dari tingkatan RI hingga ad hoc. Bawaslu berkomitmen tidak ada satupun perempuan yang memiliki hambatan sistemik, baik sebagai pemilih, penyelenggara, peserta pemilu karena harus berhadapan dengan situasi kekerasan. Bawaslu akan terus hadir melakukan edukasi dan advokasi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bebas dari kekerasan seksual, berkeadilan gender, inklusif, dan demokratis. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Terus sibuk apa lagi nih? Katanya punya usaha dan kita woman empowerment. Oh iya bener ya. Aku langsung terharu loh. Bener banget. Nih, betul. Kamu kan ngojol nih ya. Kamu ngojol, kamu pasti punya cita-cita dong. Di motor. Oh di motor. Motornya tapi di dalam sama di luar? Ya balik lagi ke tempatnya. Kalau enggak si customer nelpon ojol yang satunya, kalau sama ya udah dianterin. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Liburan akhir tahun selalu penuh cerita seru. Mulai dari wisata, suasana liburan keluarga, destinasi favorit, tradisi unik, hingga kemeriahan pergantian tahun. Temukan cerita dan inspirasi liburan, informasi menarik tentang perayaan Natal dan Tahun Baru di berbagai daerah dalam segmen Liburan Seru Nataru dalam Klik Indonesia Pagi, Klik Indonesia Siang, Klik Indonesia Petang, dan Klik Indonesia Malam TVRI 23 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Ya, saudara pakar pariwisata Sari Lenggoni menilai kenaikan PPN menjadi 12% berpotensi mempengaruhi sektor pariwisata. Salah satu menurutnya adalah daya beli wisatawan. Naiknya PPN di awal tahun 2025 juga berpotensi menggeser kebutuhan leisure masyarakat dari prioritas menjadi non-prioritas.
Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang akan diberlakukan pada awal tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran di sektor pariwisata. Pakar pariwisata Sari Lenggogeni mengatakan, kenaikan PPN tersebut secara tidak langsung mempengaruhi daya beli masyarakat, sekaligus menggeser kebutuhan leisure atau saat santai yang merupakan kebutuhan dasar dan prioritas menjadi kebutuhan non-prioritas. Sektor pariwisata yang sebelumnya menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat untuk hiburan dan relaksasi, tetapi dengan kenaikan biaya berpotensi menggeser prioritas masyarakat terhadap sektor pariwisata. Terlebih sektor pariwisata merupakan ekosistem, wisatawan bukan hanya sekedar mengunjungi destinasi, termasuk makan di restoran atau rumah makan, biaya transportasi, hotel tempat menginap, hingga belanja souvenir yang dikhawatirkan terdampak karena naiknya PPN. Ada kenaikan PPN yang pasti secara tidak langsung mempengaruhi ya daya beli dan menggeser leisure kebutuhan leisure yang selama ini kelompok utama kebutuhan dasar bagi manusia bisa bergeser kotaknya kebutuhan yang non prioritas lagi. Kenapa? Karena daya belinya menurun akibat kenaikan, pasti nanti akan terjadi kenaikan di beberapa titik. Karena pariwisata itu dia ekosistem, mulai dari atas, kalau makan di restoran kan ujungnya petani. Nah ini yang harus kita pikirkan, restoran, bahan dasarnya itu sangat mempengaruhi. Dan multiplier efeknya itu nggak hanya ke sini, dia bisa balik lagi kalau memang terjadi hal-hal yang negatif. Di samping itu, pakar pariwisata Sari Lenggogeni menilai event MICE atau Meeting Incentive Conference Exhibition dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat dan sebagai salah satu upaya pemulihan sektor pariwisata pasca COVID. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membantah transaksi pembayaran virtual melalui kris dan uang elektronik seperti e-tol dikenakan pajak pertambahan nilai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak mengenakan tarif PPN 12% untuk transaksi berbasis kris maupun kartu debit. Erlangga mengatakan kris sudah digunakan di berbagai negara di Asia termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Menko Erlangga memastikan masyarakat tidak akan dikenakan PPN 12% jika bertransaksi menggunakan kris di Indonesia maupun di negara yang sudah menggunakan sistem pembayaran virtual itu. Menko Erlangga mengklarifikasi bahwa sistem pembayaran tidak dikenakan PPN, begitupun dengan transportasi seperti tol. Erlangga Hartarto mengatakan selain sistem pembayaran, PPN juga tidak berlaku untuk bahan pokok, bahan makanan seperti tepung terigu, minyak goreng, minyak kita, dan gula bebas dari dampak kenaikan PPN. Selain itu, tarif PPN 12% juga tidak dikenakan untuk tarif tol, sektor kesehatan dan pendidikan kecuali barang dan jasa khusus. Pemerintah menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara guna mendukung stabilitas ekonomi nasional. Ya, Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan terus mengecek persiapan perayaan Nataru di berbagai daerah. Hal ini dilakukan Wapres untuk memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan aman dan lancar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan terus mengecek persiapan perayaan Nataru di berbagai daerah untuk memastikan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berjalan dengan aman dan lancar. Wapres menyatakan pengecekan berbagai persiapan perayaan Nataru dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas agar memberikan rasa aman kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Wapres telah melakukan pengecekan persiapan perayaan Nataru di sejumlah kota di Pulau Jawa untuk memastikan dalam kondisi aman dan nyaman. Wapres juga melakukan pengecekan perayaan Nataru di luar Pulau Jawa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berharap masyarakat dapat menikmati liburan akhir tahun tanpa kendala dan berlangsung dengan aman. Saudara, memasuki libur sekolah, Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur mulai dipadati warga yang hendak melakukan perjalanan libur Nataru.
Memasuki libur sekolah, Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur terus mengalami peningkatan penumpang. Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Yuza Ramadoni, menyatakan peningkatan penumpang sudah terjadi sejak Jumat 20 Desember 2024 dengan keberangkatan mayoritas di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Pada Minggu 22 Desember 2024, tercatat 719 penumpang dari Jakarta diberangkatkan dengan menggunakan 85 bus dari Terminal Kampung Rambutan dengan tujuan dominan Jawa Tengah dan Sumatera. Pada masa libur Nataru tahun ini tercatat 1.154 penumpang tiba dari luar Jakarta dengan menggunakan 127 bus. Warga sengaja jauh-jauh hari memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan apabila berangkat mendekati waktu Natal. Karena liburan anak sekolah sudah mulai. Tapi kan masih ada hari esok gitu. Kenapa milihnya hari ini untuk menghindari macet atau seperti apa? Kita lebih baik menghindari dari macet lebih awal, lebih baik seperti itu. Pak emang sengaja milih hari ini berangkat karena kondisi supaya nggak macet apa gimana Pak? Iya, sengaja milih hari ini supaya ntar nggak macet ya. Kalau mepet terlalu macet. Data keberangkatan penumpang itu tercatat sebanyak 719 orang dengan menggunakan 85 bis untuk di shift pertama ini, seperti itu. Kedatangannya itu mencapai 1.154 penumpang dengan 127 bis. Masih dalam situasi normal ya untuk keberangkatan sendiri. Penumpang masih terlayani dengan kapasitas kendaraan yang memang dipergunakan di Terminal Bus Kampung Rambutan. Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan Yuza Ramadoni menyatakan, puncak kepadatan libur Natal dan Tahun baru akan terjadi pada hari Natal dan mendekati Tahun Baru atau hingga 20 Desember 2024. Dari Jakarta Timur, Bima Sakti, TVRI melaporkan. Ya, saudara, sebanyak 210 personil gabungan dari Polres Rejang Lebong, Bengkulu, TNI, serta OPD jajaran Pemkab Rejang Lebong dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Selain itu, sebanyak 4 pospam telah disiapkan di beberapa titik strategis di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. 4 pos yang telah disiapkan diantaranya 1 pos terpadu di Pasar Bang Maigog Curup, kemudian 2 pos pelayanan di Tebing Suban dan Danau Mas Harun Bastari, serta 1 pos pengamanan di pos kontainer Kecamatan Bindu Riang. Selain itu, untuk antisipasi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Rejang Lebong telah menyiagakan 2 alat berat yang standby di lokasi rawan bencana, berupa loader dan eksavator. Kapolres Rejang Lebong AKBP Eko Budiman menghimbau kepada masyarakat apabila lelah dalam perjalanan lebih baik istirahat sejenak dan silahkan memanfaatkan pos yang telah disediakan. Bukan hanya tempat beristirahat, di pos juga telah disiagakan petugas kesehatan. Masyarakat bisa melakukan cek kesehatan secara gratis. Untuk pos pelayanan tentunya atau pos pengamanan kita siapkan berbagai stakeholder di sana. Ada tenaga kesehatan, ada ambulan, kemudian ada hiburannya juga, dan juga berbagai informasi yang mungkin dibutuhkan oleh wisatawan dan juga pemudik nantinya. Di sisi lain, Komandan Kodim 0409 Rejang Lebong, Letkol ARH Ervan Yuli Saputro menyatakan pihaknya menurunkan 220 personel TNI yang disiagakan di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahyang. Untuk Kodim 0409 sendiri, saat ini kita dibawa PKO 3 Polres, yaitu Polres Rejang Lebong, Polres Kepahyang, dan juga Polres Lebong. Untuk personel yang terlibat dari kami ada 220 yang tersebar di 3 kabupaten. Nah, ini harapannya bisa mendukung semaksimal mungkin tugas yang ada di Polda Polri ini sehingga bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses sampai dengan selesainya kegiatan Nataru pada 2 Januari. Dari Rejang Lebong, Iman Kurniawan, TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, Kepolisian Resor Aceh Barat mengerahkan sejumlah personel dalam operasi Lilin Seulawah 2024 untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Sejumlah personil ini akan mengamankan sejumlah gereja dan tempat liburan di kawasan Aceh Barat.
Polisi Resort Aceh Barat menyiagakan sejumlah personil dan juga pos pengamanan dalam upaya pengamanan Natal dan Tahun Baru. Pos pelayanan dan pengamanan dibangun di 2 titik, yakni di kawasan perkotaan dan juga di kawasan Pelabuhan Kuala Bubon, Jalan Lintas Meulaboh, Banda Aceh. Hal ini guna memberi pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana melalui Kabak Ops Polres Aceh Barat AKP Rizal Firmansyah mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan dan penyusunan yang matang untuk menghadapi perayaan Natal 2024 dan tahun 2025. Sebanyak 176 personel Polres Aceh Barat diturunkan dan dibantu oleh TNI dan instansi terkait dalam hal pengamanan Natal dan Tahun Baru. Sebagai pelaksanaan pengamanan, ya kita telah menyusun rencana pengamanan, yaitu yang pertama terhadap gereja, tempat ibadah saudara kita yang dari Nasrani ada 3 titik. Kemudian pengamanan tempat wisata, di sana kita ada 5 titik yang berada di bibir pantai. Ya, untuk pengamanannya kita melibatkan seluruh personil dan stakeholder terkait gabungan itu sebanyak 176 orang. Dengan kesiapan personil dan pos pengamanan yang dilakukan Polres Aceh Barat, masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan tentram. Pengamanan ini diutamakan kepada gereja sebanyak 3 titik dan tempat liburan sebanyak 5 titik yang ada di Aceh Barat. Dari Meulaboh, Aceh Barat, Azhar TVRI melaporkan. Kurang dari sepekan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, aktivitas penumpang di Terminal Kue Aceh, Kecamatan Banda Sakti Lok Sumawe meningkat drastis. Dalam sehari, bahkan masing-masing penumpang dan juga perusahaan jasa angkutan umum jenis HIS mampu memberangkatkan hingga 80 penumpang dengan tujuan menuju Medan, Sumatera Utara. Beberapa hari menjelang libur Natal dan Tahun Baru, aktivitas penumpang di Terminal Bus KUD Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe meningkat drastis. Peningkatan terjadi hingga 90% dibandingkan dengan hari biasanya. Dalam sehari, masing-masing perusahaan jasa angkutan umum jenis HIS mampu memberangkatkan sebanyak 8 unit bus dengan jumlah penumpang 80 orang. Sementara hari biasanya tak lebih dari 40 penumpang. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir dan diperkirakan akan bertambah hingga malam puncak libur Natal dan Tahun Baru 2025. Sebagian besar penumpang berangkat dari Lok Sumawe menuju Medan, Sumatera Utara. Mereka merupakan para pekerja, keluarga hingga mahasiswa yang melakukan perjalanan mudik Nataru. Tahun baru ini cukup meningkat. Jadi dari biasanya mungkin 70% bisa di 90% kebanyakan pulang ke Tahun Baru ke Medan. Sejak kapan nih udah mulai meningkat? Kemarin tanggal 15 udah mulai muda. Kita dari loket kita nih sampai berapa bus nih sehari? Kita sehari mungkin sekitar 8 unit, siang 4, malam 4. Itu kalau loket-loket lain ada juga yang lebih daripada kita lagi. Salah satu faktor meningkatnya aktivitas penumpang karena libur Nataru juga bertepatan dengan libur sekolah, sehingga masyarakat terutama keluarga memilih untuk pulang kampung. Meskipun aktivitas penumpang meningkat, namun perusahaan angkutan umum terutama angkutan HIS memastikan harga tiket bus tetap normal. Lok Sumawe, Fajar Sidik, TVRI melaporkan. Saudara, petugas kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menggelar tes urin bagi supir dan kondektur di Terminal Patih Rubi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru. Tes urin ini melibatkan petugas dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, serta aparat kepolisian. Seluruh sopir serta kondektur bus antar kota antar provinsi di Terminal Patih Rubi Sampit diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk tes urin untuk memastikan bebas narkoba. Tes untuk memastikan kondisi kesehatan sopir dan kondektur dalam keadaan baik sehingga keselamatan perjalanan penumpang bisa terjamin, terlebih dalam menghadapi libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru, di mana biasanya terjadi peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Sangat membantu untuk mengecek kondisi keadaan supir
kesehatannya kan bagus kalau dicek seperti ini. Setiap mau menjelang hari raya ini pasti dilakukan tes urin untuk menjaga kesehatan supir-supir bis ini. Iya, pasti kalau misalnya supirnya bebas dari narkoba kan menjamin semua penumpang akan selamat sampai tujuan. Dalam pemeriksaan ini, sopir yang kedapatan menggunakan narkoba langsung ditangani petugas kepolisian, sedangkan bagi yang kelelahan diminta untuk beristirahat serta mengkonsumsi vitamin yang diberikan petugas. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Ben Bella, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Busana adat Bali dibagi menjadi 3 bagian. Nah, tetap berlaku baik pakaian mahil, agung maupun isto. Sebelum memasang dadasa biasanya Ya, saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetap bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Serial drama yang mengangkat kisah keseharian dari Dr. Dedi dan keluarga. Yaudah ayah, bagi 2 sama Jojo, biar adil ya. Kenapa ya jadi pelit ya? Dengan segala dinamika dan tantangan sehari-hari. Ayo mau nambahin uang bulanan bunda gitu? Otomatis. Ya. Kalau Jojo antar jemput anak-anak, berarti uang hariannya mereka buat bunda. Pasti. Oh my God, ya. Bagaimana pandangan kita akan problem sosial dan cara menyelesaikannya? Dibintangi oleh Surya Saputra, Elma Teana, dan Bara Valentino. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn. Setiap Minggu sampai Selasa, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Ya, saudara, dalam rangka memperingati Hari Ibu, Ikatan Keluarga Besar Lenteng Agung menggelar seni budaya Betawi. Pelestarian budaya Betawi diperlukan agar tidak hilang dan dapat dimanfaatkan potensinya untuk mengembangkan pariwisata setempat. Lurah Lenteng Agung Ahmad Hasan Husaidi mengatakan perayaan Hari Ibu yang mengusung tema Betawi ini agar bisa sekaligus melestarikan budaya Betawi di lingkungan Lenteng Agung. Warga yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Lenteng Agung, IKBELA, terus berusaha mempererat silaturahmi, menggali potensi seni, dan menambah kegiatan positif di Lenteng Agung. Pada hari ini kita bersama dengan IKBELA, Ikatan Keluarga Besar Lenteng Agung, melaksanakan atau merayakan Hari Ibu di tahun 2024. Kegiatan ini merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan IKBELA berkolaborasi dengan seluruh jajaran elemen kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Lenteng Agung. Alhamdulillah, terkait dengan tujuan adanya IKBELA, yaitu dalam rangka mengayomi dan juga IKBELA sebagai rumah dari warga masyarakat Lenteng Agung. Mudah-mudahan dengan adanya IKBELA ini bisa meningkatkan kebersamaan dan meningkatkan silaturahmi. IKBELA yang sekarang ini jadi rumah kita bersama, sampaikan Pak Lurah, yang mudah-mudahan ke depan Lenteng Agung bisa lebih maju, lebih sejahtera, dan insya
insya Allah banyak potensi-potensi yang akan bisa kita garap dan kita kembangkan di kemudian hari. Ketua IKBELA Irfan Harisandi menyatakan pihaknya mengusung tema Betawi agar dapat memperkenalkan nilai-nilai budaya Betawi kepada generasi muda. Adapun serangkaian budaya Betawi yaitu ondel-ondel, palang pintu, tarian khas Betawi, pencak silat, dan berbagai macam UMKM khas Betawi. Saudara, indeks ketahanan pangan menunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam peringkat 3 besar yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Apa saja komoditas yang akan diprioritaskan pemerintah Sulawesi Selatan? Berikut laporan kami, reporter Selma Wulandari. Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan untuk membawa Indonesia menjadi lumbung dan swasembada pangan 4 hingga 5 tahun ke depan. Namun bagaimana faktanya, kemudian apakah wilayah yang dipilih, salah satunya ini Sulawesi Selatan, siap untuk menjadi lumbung pangan? Berikut informasinya. Indeks ketahanan pangan Sulawesi Selatan masuk 3 besar terbaik secara nasional, maka dari itu Provinsi Sulsel berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Kementerian Pertanian menetapkan 6 provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi menjelaskan potensi Provinsi Sulawesi Selatan menjadi lumbung pangan nasional. Kalau kita melihat dari potensi luas baku sawah ya, tentunya kan itu di situ pertama data dilihat gitu. Nah, luas baku sawah kita itu adalah 660.000 hektar lebih. Artinya inilah potensi untuk menghasilkan padi atau menghasilkan beras yang selama ini digunakan baik untuk konsumsi dalam provinsi sendiri termasuk untuk kita kirim keluar. Nah, kalau kita melihat data-data yang ada, tentu dari 2022, 2023, 2024 ini rata-rata produksi kita ini memang ada pengaruh sedikit, ada pengaruh El Nino kemarin agak turun. Tapi kalau kita bandingkan dengan konsumsi, tingkat konsumsi, kita masih memiliki stok yang cukup untuk membantu provinsi lain khususnya di kawasan timur Indonesia, termasuk juga tentunya menyanggah untuk IKN kita. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran mengungkapkan potensi luas baku sawah di Provinsi Sulsel lebih dari 660.000 hektar. Ia juga menuturkan pada tahun 2023 Sulsel dapat memproduksi beras dengan jumlah 2,8 juta ton. Kemudian untuk komoditas pangan lainnya seperti sayur dan buah-buahan masih mengalami kendala, salah satunya karena cuaca. Saya kira sama ya, kondisi pertanian kita sama seluruh Indonesia. Ada kondisi dampak perubahan iklim ya, ada juga serangan-serangan hama dan penyakit tanaman gitu. Kemudian ada juga penguatan kelembagaan, termasuk juga bahwa dibutuhkan tata kelola air yang baik, kemudian penggunaan bibit-bibit yang bermutu ya. Termasuk juga adalah pupuk ya, seperti itu. Ada kendala-kendala. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran mengatakan beberapa komoditas yang akan diprioritaskan pemerintah provinsi antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, dan tomat. Sementara untuk wilayahnya pemerintah Sulsel telah memetakannya, salah satunya Kabupaten Penra. Termasuk juga adalah pupuk ya, seperti itu. Ada kendala-kendala. Kalau pupuk saya kira alhamdulillah tidak lah. Jadi tapi memang kalau kita pikirkan ini kan namanya pupuk bersubsidi, otomatis kan ada kuotanya. Kebutuhan petani kita akan pupuk kan besar sekali gitu. Pupuknya tidak langka, cuma yang berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu sudah ditentukan kriteria-kriterianya. Artinya masih banyak kelompok tani kita atau petani-petani kita yang memang harus membeli sendiri pupuknya yang tidak bersubsidi. Tidak hanya pupuk yang menjadi bahan baku penting, namun air juga termasuk modal untuk swasembada pangan. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran.
terkait dengan pengelolaan air gitu ya. Alhamdulillah dari Kementerian Pertanian membantu cukup banyak tahun ini untuk perpompaan, termasuk irigasi perpompaan. Artinya selama ini air yang kita harapkan dari atas ya, dari hujan melalui hujan, kita bisa menggunakan air permukaan, bahkan air sumur dalam. Ini adalah atas bantuan dari perpompaan. Nah, dengan ini semua ada opelah rawa, ada perpompaan gitu ya, ada benih yang baik, termasuk dengan tahun depan insya Allah kita cetak sawah baru. Saya kira ini menambah optimisme kami untuk supaya produksi untuk tahun 2024-2025 ini khususnya untuk tanaman pangan ini harus meningkat, sehingga posisi kita sebagai lumbung pangan semakin tercapai ya. Tentunya untuk mewujudkan Provinsi Sulsel agar dapat meningkatkan produktivitas pangannya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan juga bekerja sama dengan pihak lain, salah satunya yakni kepolisian. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menuturkan peran kepolisian dalam mendukung program pemerintah Prabowo Gibran itu. Kita sudah menyiapkan dalam waktu dekat ini 50 hektar yang nanti akan kita tanami jagung. Terus kemudian untuk lingkup yang kecil sendiri di Polda, lahan-lahan tidur yang lahan tidak produktif, ini kita manfaatkan. Kita tanami dengan cabai, kita tanami dengan jagung, yang sesuai dengan tekstur atau struktur tanah di wilayah kita. Ya, kan banyak nih di Polda ini, sekian beberapa, walaupun hanya kolam saja, itu kita hidupkan lagi. Karena dengan makan dari ikan yang dari kolam ini, kita biarkan dapat menunjang kesehatan, yaitu melalui gizi. Selain kepolisian, Pangdam Jaya juga ikut terlibat untuk mensukseskan Lumbung Pangan Nasional. Jenderal Asisten Operasi Kasdam 14 Hasanuddin Kolonel Infantri Dodi Tio Hadi menyatakan TNI juga telah menyiapkan lahan kosong yang dimanfaatkan untuk dikelola dan ditanami sayur hingga buah-buahan. Jadi semua Kodim itu Mbak punya lumbung pangan. Jadi kita harus bisa Kodim itu menyiapkan lumbung-lumbung pangan yang mana melihat lahan-lahan kosong tadi. Lahan kosong tersebut bisa milik siapapun, kita berkoordinasi dan kita bantu untuk menghidupkan menjadi lahan produktif, baik itu yang palawija, bisa juga yang sayur mayur itu, kemudian buah-buahan, tergantung dengan kondisi kontur tanah. Realisasi swasembada dan lumbung pangan juga membutuhkan sokongan pupuk. PT Pupuk Indonesia Persero menuturkan pada tahun 2024 pihaknya diminta untuk menyalurkan 800.000 ton pupuk subsidi untuk Provinsi Sulsel. Manajer Sulsel 2 dan Sulbar PT Pupuk Indonesia Persero, Hidayat Syah menjelaskan, masyarakat yang menerima pupuk subsidi harus memenuhi kriteria mengacu pada kebutuhan kelompok yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Untuk kategori-kategori penerima pupuk subsidi itu memang kami mengacu kepada rencana kebutuhan kelompok yang disusun oleh teman-teman dari Dinas Pertanian, mulai dari Dinas Provinsi, dari BPP hingga naik sampai level Dinas Provinsi. Setelah disetujui oleh Kementerian Pusat, baru kami menyalurkan. Biasanya itu di awal tahun selalu terbit namanya SK Mentan, berapa alokasi pupuk per masing-masing provinsi. Jadi setelah jadi SK Menteri Pertanian baru kami berhak untuk menyalurkan. Hingga saat ini PT Pupuk Indonesia Persero masih terkendala beberapa hal soal pupuk subsidi. Mereka harus melakukan sosialisasi masif kepada para petani untuk menjelaskan peraturan pupuk subsidi yang baru. Di sisi jalur pendistribusian kita bisa menjadi prioritas dalam menyalurkan, jangan diatur oleh aturan-aturan yang dibuat oleh perda-perda yang terkadang membuat kami harus bekerja ekstra nih. Ya, di mana saja pasti ada regulasi dan terkadang peraturan daerah itu juga membuat kami terhalang gitu. Tapi alhamdulillah kalau Sulsel dari tingkat provinsi sampai di kabupaten itu sebenarnya teman-teman dinas support 100%, hanya saja mungkin di tingkat-tingkat desa ini yang masih kami harus berkoordinasi ya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi optimis pada target Presiden Prabowo Subianto yang akan mendorong swasembada dan lumbung pangan 4 hingga 5 tahun ke depan. Bahkan ia yakin hal itu akan terjadi hanya 3 tahun jika pihak yang terkait bekerja sama untuk mengedepankan komoditas pangan di Indonesia. Ternyata banyak komoditas pangan yang dapat dihasilkan dari Sulawesi Selatan, maka target 4 hingga 5 tahun Indonesia menjadi swasembada dan juga lumbung pangan ini akan terjadi. Tim Liputan Sulawesi Selatan melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Yunita Monim. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Jadi saya memilih durian karena pasarnya sangat luas. Terus saya ingin menggalakkan tentang perekonomian yang berkelanjutan. Artinya bagaimana saya melakukan penghijauan terhadap lingkungan sekitar. Nah, kenapa saya memilih musangking? Pertama, itu harganya dia sangat tinggi, tapi peminatnya banyak. Potensi pasarnya sangat luas. Yang pertama, lahannya itu harus ada mata airnya karena sistemnya durian itu harus benar-benar banyak air. Dan untuk pemupukan itu memang sangat rutin sekali. Apalagi ketika dia sudah mulai berbunga, itu pupuknya itu harus rutin. Kita harus semprot rutin terhadap hama-hama yang memang lumayan ada hama di sini gitu. Lingkungan-lingkungan sekitar sudah mulai mengambil beli di sini dengan harga murah. Lalu mereka menjual kembali di luar dengan harga-harga yang tinggi. Itu adalah untuk dampak positifnya untuk lingkungan-lingkungan sekitar.
kayak tahun kemarin itu kurang lebih 1000 biji untuk keseluruhan satu kebun. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera.